Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Titik Terang. Ini adalah program terbaru kita MTA yang akan membahas, mengupas serta menelaah salah satu karya monumental dari Khalifatul Masih Ar-Rabi, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Karya tersebut adalah buku Christianity, Journey from Facts to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullah alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah panjang selama 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Saya Rakeman Ramjumaan dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang makna kematian dalam kaitan dengan Kristus. Ini merupakan episode terakhir dalam season ini. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang, untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Sebelum kita membahas makna kematian terkait dengan Yesus, kita membahas kelanjutan dari episode yang sebelumnya dalam kaitan dengan api atau azab neraka. Karena di dalam konsep kekristenan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Baru bahwa neraka itu adalah diilustrasikan atau digambarkan sebagai suatu tempat penyiksaan yang betul-betul berupa fisik. Di sini bisa kita lihat misalnya di dalam Injil Matius pasal 13 nats yang ke-41 dan 42, di mana di sana dikatakan bahwa anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan ada ratapan dan hentakan gigi. Jadi kalau kita lihat dari Injil Matius nats 13 pasal 13 nats yang ke-41 dan 42 ini, neraka itu adalah semacam tempat hukuman bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan, bahkan kejahatan yang sangat berat. Nah, oleh karena itu manusia-manusia yang telah melakukan kejahatan itu kemudian dihukum di dalam neraka atau mereka mendapat azab api neraka. Nah, dalam konsep kekristenan dinyatakan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan itu akan dibakar dengan menggunakan api. Dan dalam hal ini adalah konsep api neraka. Ini juga perlu dipertanyakan kaitannya dengan bagaimana neraka ini dapat mencederai tubuh atau jasad Yesus. Apakah yang dicederai oleh neraka ini adalah jasad fisik Yesus ataukah samawinya? Dan oleh karena itu kita juga akan melihat bahwa pernyataan dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih terkait dengan konsep ini, bahwa satu-satunya konsep yang dapat diterima oleh akal manusia adalah di sini satu ruh dan satu tubuh adalah sama dengan satu orang atau satu tokoh. Jadi kalau dalam episode sebelumnya kita bahas bagaimana konsep kekristenan yang tidak masuk akal mengenai hukuman di dalam neraka terkait dengan sosok Yesus, apakah yang dihukum itu adalah
sosok Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai unsur ketuhanan, artinya Tuhan Anak. Nah, di sini penulis buku ini menyatakan bahwa satu-satunya konsep yang dapat diterima oleh akal adalah satu ruh dan satu tubuh adalah sama dengan satu orang atau satu tokoh. Nah, apabila dua ruh dan satu tubuh adalah suatu pemikiran aneh yang hanya dapat dipaparkan oleh orang-orang yang percaya bahwa manusia dapat ditumpangi atau dirasuki oleh hantu-hantu atau makhluk-makhluk sejenisnya. Jadi di sini penulis buku ini menyatakan dengan tegas bahwa satu sosok atau satu tubuh itu memiliki hanya satu ruh dan tidak mungkin dapat ditumpangi atau dirasuki oleh sesuatu yang lain, baik itu berupa hantu-hantu atau makhluk-makhluk sejenisnya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat juga apakah hal ini merupakan satu pengorbanan dan kebahagiaan rohani bagi Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Tuhannya. Nah, kalau kita melihat pilihan kedua, maka ini lebih dapat diterima oleh para teolog Kristen, yakni menganggap bahwa hanya ruh Yesuslah yang telah masuk ke dalam neraka dan nerakanya pun adalah neraka rohani. Jadi apa yang digambarkan tadi di dalam Matius pasal 13 nats yang ke-41 dan 42 bahwa neraka itu bentuknya fisik, api yang menyala-nyala yang membakar jasad orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Itu artinya di sini menurut Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' rahmatullah alaih itu berkebalikannya. Jadi di sini kemungkinan bahwa hanya ruh Yesuslah yang telah masuk ke dalam neraka dan nerakanya pun adalah neraka rohani. Nah, maka tampaknya tidak ada alasan mengapa kita harus menolak gagasan ini sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tetapi neraka rohani hanya tercipta melalui keperihan-keperihan hati nurani atau rasa bersalah. Dalam kasus Yesus Kristus tidak ada satupun yang dapat diterapkan. Jika Anda mendapat hukuman atas kejahatan orang lain, Anda sebagai orang yang tidak bersalah, di situ bukanlah keperihan-keperihan hati nurani yang diberlakukan, melainkan sebaliknya. Ruh orang yang seperti itu akan bergetar dengan suatu rasa mulia dan pengorbanan diri yang akan sama dengan surga rohani, bukannya neraka. Jadi ini juga satu paradok apabila memang yang dihukum itu juga ruh Yesus sendiri. Karena ini akan berlawanan dengan perasaan yang akan dialami oleh yang bersangkutan. Nah, di sini tadi sudah dikatakan bahwa ruh orang yang seperti itu akan bergetar dengan suatu rasa mulia dan pengorbanan diri yang akan sama dengan surga rohani, bukannya neraka. Tetapi dalam faktanya seperti yang disampaikan di dalam nats-nats perjanjian baru, kita melihat buktinya adalah bahwa Yesus dikatakan melakukan sesuatu yang berbeda atau yang sebaliknya, berkebalikannya. Nah, oleh karena itu kita kembali pada permasalahan tubuh yang telah ditumpangi oleh Yesus dan tentang makna mati dalam kaitan dengan tubuh tersebut, serta mengenai makna kehidupan atau kebangkitan kembali dalam konteks yang sama. Menurut pengetahuan kita, tubuh Yesus Kristus merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kedudukan Yesus sebagai anak Tuhan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki landasan titik temu bagi sisi ketuhanannya dan sisi kemanusiaannya untuk berpadu serta memainkan peran-peran yang benar-benar berbeda dalam kondisi-kondisi tertentu. Kadang-kadang kita menyaksikan sisi manusialah yang memegang kendali yang menggambarkan bahwa dia memiliki suatu ruh tersendiri bagi dirinya. Dan kadang-kadang kita menyaksikan sisi Tuhanlah yang menegaskan keberadaannya dan mengendalikan kemampuan-kemampuan otak serta kalbu si manusia itu. Sekali lagi kami menekankan bahwa hal itu hanya dapat terjadi apabila terdapat dua tokoh berbeda terikat dalam satu wujud. Nah, ini adalah penegasan kembali dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' rahmatullah alaih terkait dengan
sosok yang dikorbankan tersebut. Apakah sosoknya itu adalah satu ataukah ada dualisme. Nah, oleh karena itu beliau menyatakan bahwa setelah memahami dengan jelas pilihan-pilihan yang berbeda mengenai peran-peran berkaitan yang dimainkan oleh tokoh Tuhan dan tokoh manusia dalam wujud Yesus, kami mencoba memahami penerapan kata mati dan seluruh maknanya yang berkaitan dengan Yesus. Jika dia mati selama 3 hari 3 malam, maka dalam hal itu kematian harus dipahami dalam makna bahwa ruh telah dipisahkan dari tubuh dan ruh telah meninggalkannya. Hal itu berarti ruh harus meninggalkan tubuh dan memutuskan hubungannya secara penuh, sehingga yang tertinggal hanyalah jasad yang tak bernyawa. Sejauh ini masih bagus menurut beliau. Yesus akhirnya telah dibebaskan dari kurungan dalam tubuh lahiriah seorang manusia. Pembebasan dari kurungan ini seharusnya tidak dianggap sebagai suatu hukuman sama sekali. Kembalinya ruh ilahiyah Tuhan Anak ke dalam perwujudan mulia yang sama, dalam bentuk apapun tidak dapat diperlakukan seperti kematian manusia biasa. Kematian manusia menakutkan bukanlah karena ruh meninggalkan tubuh dan memutuskan hubungan-hubungannya dengan memperoleh suatu kesadaran baru, tetapi rasa takut tentang kematian pada dasarnya karena terputusnya secara permanen hubungan-hubungan seseorang dengan banyak orang yang dia cintai yang tertinggal di dunia ini, serta meninggalkan hartanya dan berbagai hal yang dia cintai. Seringkali terjadi bahwa seorang manusia yang tidak memiliki apa-apa untuk hidup memilih lebih baik mati daripada menjalani suatu kehidupan yang hampa. Nah, dalam kasus Yesus, rasa penyesalan mendalam tidak tampil. Baginya jendela kematian telah terbuka hanya pada satu arah, yakni berupa keuntungan dan bukan kerugian. Mengapa perpisahannya dari tubuh itu dianggap sebagai suatu hal yang sangat menyedihkan dan sebagai peristiwa yang menyengsarakan. Nah, kembali jika sekali lagi dia mati dan secara hakiki, tidak secara kiasan melepaskan nyawa, sebagaimana yang diinginkan orang-orang Kristen agar kami mempercayainya, maka kembalinya dia ke dalam tubuh yang sama adalah suatu langkah yang paling tidak bijaksana yang diterapkan kepada Yesus. Apakah dia dilahirkan lagi ketika dia kembali pada tubuh yang telah dia tinggalkan saat kematian? Jika proses ini akan dinyatakan sebagai hidupnya kembali atau kebangkitan kembali bagi Yesus, maka tubuh pun harus diabadikan juga. Namun yang kami baca dalam Bible adalah suatu kisah yang benar-benar berbeda. Menurut kisah itu, Yesus telah dibangkitkan kembali dari kematian dengan cara memasuki tubuh yang dengannya dia telah disalibkan, dan itulah yang disebut sebagai kembalinya Yesus, memperoleh kehidupan. Dengan demikian, apa artinya langkah Yesus untuk meninggalkan tubuh itu sekali lagi? Tidakkah hal itu akan sama dengan kematian kedua? Nah, kalau kita pahami dari konsep ini atau dari konsep yang diutarakan di dalam Bible, khususnya Perjanjian Baru yang ditulis oleh misalnya Rasul Paulus, menurut mereka konsep-konsep semacam itu ini tidak akan diterima oleh logika kita, ya. Makanya di sini penulis buku ini telah menerangkan dengan sangat jeli dan jitu dengan menyebutkan bahwa dengan demikian apa artinya langkah Yesus untuk meninggalkan tubuh itu sekali lagi? Tidakkah hal itu akan sama dengan kematian kedua? Mengapa? Karena dalam konsep Alkitabiah itu tercantum di sana bahwa tubuh yang telah mengalami kematian, yang telah berubah menjadi jasad, itu ruhnya akan berpisah dan kemudian ruh itu akan berubah menjadi semacam malaikat. Artinya tidak ada satupun senjata yang dapat melukainya dan akan membunuhnya untuk kedua kali. Tetapi pada faktanya kita melihat juga dari apa yang diceritakan di dalam Perjanjian Baru misalnya, bagaimana meskipun Yesus telah bangkit kembali, telah hidup kembali, ruhnya telah kembali lagi ke jasadnya yang pertama, tetapi Yesus kemudian
seakan-akan menjadi khawatir. Dalam beberapa kisah bahkan disebutkan Yesus selalu menggunakan penyamaran, selalu menghindari pandangan umum dan khawatir akan kejaran orang-orang Romawi, prajurit-prajurit Romawi dan juga Sanhedrin Yahudi. Nah, itu menggambarkan bahwa sebenarnya Yesus belumlah mengalami kematian atau Yesus belumlah dibangkitkan dari kematian. Karena apabila sudah dibangkitkan dari kematian, artinya tidak ada satu kekhawatiran apapun karena tidak ada satu pun senjata yang dapat membunuh Yesus untuk yang kedua kali. Nah, di sini juga Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menyebutkan bahwa jika perpisahan pertama dari tubuh itu merupakan kematian, sudah pasti yang kedua kalinya dia diyakini telah meninggalkan tubuh manusia. Maka seharusnya dia dinyatakan telah mengalami kematian abadi. Ketika ruh meninggalkan tubuh untuk pertama kalinya, ini dinamakan kematian. Ketika ruh kembali kepada tubuh semula, ini dinamakan kehidupan sesudah mati. Namun akan dinamakan apa ketika ruh sekali lagi meninggalkan tubuh yang sama dan tidak pernah kembali lagi? Akankah hal itu dinamakan kematian abadi ataukah kehidupan abadi menurut istilah Kristen? Hal itu pasti merupakan kematian abadi dan tidak lebih dari itu. Hal itu merupakan pertentangan di atas pertentangan, sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Jika dinyatakan bahwa tubuh tersebut tidak ditinggalkan pada kali yang kedua, maka kita mendapatkan suatu skenario aneh di dalamnya, yaitu di dalamnya Tuhan Bapa tampil sebagai suatu wujud rohani non-badaniah yang tidak terbatas, sementara Tuhan Anak terperangkap dalam batas-batas sempit wujud yang tidak abadi. Nah, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tidak selamanya hanya penderitaan-penderitaan hati nurani saja yang menimbulkan suatu kondisi menyedihkan dalam pikiran dan kalbu orang-orang yang peka terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Pada sisi yang lain, rasa simpati juga, atau khususnya rasa simpati yang mendalam terhadap penderitaan-penderitaan orang lain juga dapat menimbulkan suatu keperihan seumur hidup bagi seseorang yang bersih dari kejahatan secara penuh maupun sebagian, tetapi memiliki penderitaan dengan nilai ruhani yang luhur demi orang lain. Nah, di sini Huzur kemudian memberikan ilustrasi sekali lagi kaitannya antara seorang ibu dan anak-anak mereka. Di sini beliau menyebutkan bahwa ibu-ibu mengalami penderitaan untuk anak-anak mereka yang sakit. Pengalaman manusia memberikan kesaksian tentang fakta bahwa kadang-kadang demi seorang anak yang cacat secara permanen, maka seluruh kehidupan sang ibu berubah menjadi suatu neraka yang nyata. Jadi mengapa kita tidak dapat akui bagi Yesus kemampuan mulia untuk menanggung penderitaan demi orang-orang lain? Mengapa tidak? Namun mengapa hanya 3 hari 3 malam saja? Mengapa tidak selama perjalanan sementaranya di dunia dan bahkan sebelum serta sesudah itu? Orang-orang yang mulia tidak hanya mengalami penderitaan secara sementara dalam suatu jangka waktu maupun hari yang terbatas. Kalbu-kalbu mereka tidak tentram kecuali mereka menyaksikan bahwa kesengsaraan itu telah dihapuskan atau dilenyapkan secara menyeluruh. Neraka yang kita bicarakan ini bukanlah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh seorang suci tidak berdosa. Hal itu merupakan suatu nilai luhur yang pada batas-batas tertentu juga dimiliki oleh binatang-binatang buas di hutan belantara demi sesama mereka. Jadi di sini Huzur menyampaikan kepada kita bahwa apa yang terjadi dengan Yesus pada proses penyaliban dan kemudian masuk ke dalam neraka itu sebenarnya tidak memiliki nilai yang utama. Karena apapun yang terjadi itu juga terjadi pada binatang-binatang buas di hutan belantara demi sesama mereka ya. Kalau konsep yang dikendaki adalah semacam itu. Nah, di sini juga
penulis buku ini menyampaikan bahwa hukuman yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi Yesus hanya berlangsung 3 hari 3 malam. Sedangkan sedangkan para pelaku dosa yang untuk mereka Yesus telah dihukum, telah melakukan dosa-dosa yang begitu mengerikan dan sekian lama. Menurut Bible, hukuman bagi mereka adalah penderitaan abadi dalam neraka. Jadi Tuhan adil yang bagaimana Allah itu, yakni ketika tiba saat hukuman bagi ciptaan-ciptaannya, orang-orang yang bukan anak laki-laki atau anak perempuannya, mereka dihukum secara abadi. Namun ketika tiba saat hukuman bagi anaknya sendiri, demi dosa-dosa yang secara sukarela telah dia pikul, tiba-tiba saja hukuman itu dikurangi. Hanya 3 hari 3 malam. Nah, ini adalah satu paradoks yang ditemukan oleh penulis buku ini, bahwa bagaimana mungkin hukuman bagi manusia yang lain itu adalah hukuman yang abadi, sedangkan dosa-dosa mereka itu tidaklah sebanyak dosa yang terhimpun dalam diri Yesus. Tetapi hukuman bagi Yesus sendiri yang dikatakan telah menanggung dosa-dosa umat manusia dari jangka waktu dulu hingga sekarang, itu hukumannya hanya 3 hari 3 malam saja. Nah, itu tidak sebanding sama sekali. Jika ini dinamakan keadilan, maka tidak perlu ada keadilan. Jika ini yang dinamakan keadilan, maka tidak perlu ada keadilan. Nah, bagaimana Tuhan memandang perilaku umat manusia yang telah Dia ciptakan melalui tangan kanannya sendiri, jika mereka menerapkan keadilan semacam yang mereka pelajari dari Tuhan dengan cara memberlakukan ukuran yang berbeda bagi anak-anak mereka sendiri, sedangkan bagi orang-orang lain ukurannya lain lagi. Apakah Tuhan Bapa memandang penjiplakan yang sangat setia itu dengan rasa senang atau rasa ngeri? Memang sangat sulit untuk menjawabnya, kata beliau. Nah, kemudian kita juga akan melihat perubahan apa yang telah ditimbulkan oleh penebusan dosa. Kalau memang penebusan dosa ini sesuatu yang berdampak bagi umat manusia setelah pengorbanan Yesus, maka perubahan apa yang tentunya ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Sejauh yang berkaitan dengan dampak penyaliban Yesus Kristus dalam kaitannya dengan hukuman terhadap dosa, penulis buku ini menyatakan bahwa kami telah buktikan bahwa keimanan terhadap Yesus Kristus tidak mengurangi hukuman terhadap dosa dalam bentuk apapun yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa serta anak keturunan mereka. Semua ibu masih melahirkan anak mereka dengan rasa sakit, dan kaum pria masih mencari nafkah dengan kerja keras. Kita dapat tinjau hal ini dari sudut lain, yakni suatu perbandingan luas antara dunia Kristen dan bukan Kristen sejak zaman Yesus Kristus. Tidak seorang pun dari kalangan orang yang mempercayai Yesus dapat menunjukkan suatu perubahan nyata dalam periode sejarah manapun, yakni berupa kenyataan bahwa kaum wanita mereka melahirkan anak-anak mereka tanpa rasa sakit, dan kaum pria mereka mencari nafkah tanpa kerja keras. Mereka tidak menampakkan perbedaan apapun dalam hal ini jika dibandingkan dengan dunia bukan Kristen. Sejauh yang berkaitan dengan kecondongan untuk melakukan dosa, dunia orang-orang yang mengimani Kristus dibandingkan dengan dunia orang-orang yang tidak mengimani beliau, tidak membuktikan bahwa takdir untuk melakukan dosa telah dihapuskan secara menyeluruh di kalangan orang-orang yang masuk dalam kategori beriman pada Yesus Kristus. Sebagai tambahan, orang menjadi heran mengapa beriman kepada Tuhan telah dianggap begitu rendah derajatnya dibandingkan beriman pada anaknya. Hal ini masih relevan khususnya pada zaman sebelum terbukanya bagi umat manusia rahasia kuno yang disimpan erat-erat selama berabad-abad itu. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan keesaannya. Demikian pula tidak terhitung banyaknya orang yang lahir di setiap agama dan negeri di bumi ini sejak masa Kristus yang tetap percaya kepada Tuhan dan keesaannya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah
Demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini yang juga merupakan episode terakhir dalam season ini. Semoga bisa menjadi titik terang dan hazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang season berikutnya dengan format yang baru. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian dan kebersamaan Anda dari episode awal hingga akhir. Saya Rakeman Ramjumaan beserta segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.